Kemudian sebelum waw sukun, sebelah sininya ini waw sukun, sebelah sininya, sebelah kanannya ada jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya belum lancar dalam baca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan juga akan melancarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi di sini kami berusaha menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya memudahkan untuk dipahami oleh saudara semuanya, bapak dan ibu yang ada di rumah. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu semuanya, semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat dengan mudah dalam memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat 86. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan, kemudian sedikit-sedikit saja bertahap. Karena target yang ingin kami capai itu adalah pemahamannya gitu. Jadi harapan kami itu setelah mengikuti video-video yang kami buat, saudara semuanya, bapak dan ibu bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Karena nanti ketika kita sudah memahami ilmu tajwidnya dengan mudah, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan surah Al-Waqi'ah ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghaira madinin. Sekarang marilah sama-sama kita uraikan. Kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini falaula. Di sini ada huruf waw sukun. Huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian sebelum waw sukun, sebelah sininya ini waw sukun, sebelah sininya, sebelah kanannya ada harokat fathah, ini tanda baca fathah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin ada dua.
Perhatikan yang di kotak nomor 1. Di kotak nomor 1 di situ dapat kita lihat ya. Ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, maka huruf waw sukun yang sebelumnya harokat fathah dia adalah huruf lin. Nah, contoh kayak gini dalam bacaan Al-Quran. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada ini tanda baca fathah. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Sehingga kita baca lunak. Lembut. Falaula, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz begitu? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf madnya itu? Yang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, kemudian la ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam diperhatikan dulu ya. Di situ kan ada alif tuh. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, baris fathah tuh yang baris miring di atas tuh. Nah, kemudian di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki tanda baca fathah tersebut. Nah, jadi kalau kita pahami dari awal, maka cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Quran kemudian kita bertemu dengan huruf alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, seperti itu. Sehingganya contoh dalam bacaan tuh seperti ini diantaranya nih. Di sini ada alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah ya. Ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Nah, kemudian ini la ini mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah tapi dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi 4 harokat boleh, 5 harokat boleh panjangnya. Kemudian mad jaiz ini ada juga yang membacanya dengan panjang 2 harokat begitu. Kita panjangkan. Falaula in kuntum, nun sukun setelahnya huruf kaf. Perhatikan media gambar di layar. Di samping panah itu ada bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Jadi untuk membulatkan supaya kita tidak kebingungan dalam belajar hukum tajwid bagian nun sukun atau tanwin ini, hal mendasar yang harus kita ingat dan harus kita ketahui yakni kalau kita membaca Al-Quran di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid. Dan tanwin itu, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu, kami sekedar mengingatkan kembali saja gitu. Nanti ada baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain ya, atau biasanya itu disebut juga dengan tanwin fathah atau fathah tanwin. Itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Kemudian yang selanjutnya nanti ada baris 2 tapi dia letaknya itu di bawah huruf, itu namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Kemudian yang satunya lagi namanya dhammatain ya, atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Quran di mana kita bertemu nun sukun atau di mana kita bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya seperti itu. Contoh kayak gini, di sini kita bertemu dengan huruf nun sukun atau huruf nun mati. Tandanya seperti ini nih, tanda huruf sukun atau tanda huruf mati. Berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwid itu perhatikan setelahnya. Nun sukun setelahnya sebelah sininya nih huruf kaf nih, nun sukun huruf kaf sininya. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, huruf kaf inilah huruf apa? Ini harus kita ketahui. Seperti yang kita lihat, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki, maka huruf-huruf yang 15 itu harus kita hafal seperti itu. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin,
bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Dan huruf kaf dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia dari segi makhraj dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Sehingga cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Cuman kalau di ikhfa hakiki ab'ad itu pengucapannya itu dia lebih condong berbunyi ang. Jadi tidak semua ikhfa itu condong berbunyi ang atau condong berbunyi eng, ya tidak. Yang condong berbunyi ang itu kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ikhfa hakiki yang ab'ad itu, yang huruf qaf atau kaf gitu. Jadi tidak semua dibaca eng atau ang, tidak gitu. Ini kita baca samar. Yang dia samarkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya. Di sini kita temui nun sukun, bunyi nun sukun kita samarkan. Kemudian kita dengungkan. Jadi bagian ingnya tuh suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kira-kira sepanjang 2 harokat. Ing kuntum, nun sukun setelahnya huruf ta. Huruf ta dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Huruf ta termasuk huruf ikhfa hakiki aqrab kan? Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi antara makharijul huruf nun dengan huruf ta dari segi makhraj dia dekat, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Nah, kita samarkan bunyi nun sukunnya. Kuntum, nanti panjangkan sebentar gitu, dengungkan. Kuntum ghairu madinin. Mim sukun setelahnya huruf ghain. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau kita baca Al-Qur'an, di mana bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid juga. Jadi di mana ada mim sukun, maka di situ terjadi hukum tajwid juga, gitu. Cuman kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu lebih ringkas. Cuman ada 3 bentuk hukum. Dengan kita menguasai media gambar di samping itu artinya kita sudah menguasai keseluruhan tentang hukum mim sukun. Kami jelaskan semuanya. Nomor 1, kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nomor 2, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3, perhatikan. Di situ ada bacaannya idharu syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Dan idhar syafawi itu dibaca dengan tidak berdengung, baca jelas dan tidak berdengung, tidak digunahkan. Nah, di sini kan ada mim sukun nih. Setelahnya di sini huruf ghain, di sini ini huruf ghain ini. Bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka berarti ini hukumnya idhar syafawi. Maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Kuntum ghairu madinin, tum ghairu pendek gitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan pula yang di nomor 2. Cara membaca, cara memahami ya. Yang di kotak nomor 2 di situ. Di media gambar tuh ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ada huruf ya sukun sebelumnya ada tanda baca fathah tuh ya, baris fathah, baris miring di atas tuh. Maka itu adalah huruf lin. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, tanda baca fathah. Nah, maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka dia adalah huruf lin. Maka kita baca lunak saja. Ghairu madinin. Kemudian di sini huruf ra memiliki ini ya harokat fathah, maka huruf ra yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingganya pangkal lisan kita, pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ditebalkan huruf ra-nya. Ghairu madinin. Selanjutnya di sini dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam yakni kalau kita membaca Al-Qur'an, rumus 1 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati,
Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Baris satu di bawah tuh harokat kasroh atau tanda baca kasroh ya. Kemudian di sana itu di atas tanda baca kasroh di situ ada titik-titik kan. Nah titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca kasroh tadi. Nah, tapi dengan catatan ada alifnya gitu. Mohon maaf ada huruf ya sukunnya gitu. Jadi cara kita memahami dari awal maka yakni kalau kita baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun, kemudian sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus satu yang warna hitam. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus satu yang warna hitam. Dinin, nin dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Mana mad tabi'inya itu yang mana gitu. Masih di rumus satu yang warna hitam penjelasannya. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang, sehingga ni dibaca panjang. Ni dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ni ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca nin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu jika mad arid, jika kita baca Al-Quran kita, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui kita panjangkan dengan 2 harokat. Kalau 4 harokat ya semuanya kita panjangkan 4 harokat seperti itu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca madinin. Jangan dibaca ni, na baru berhenti gitu, jangan, salah. Tapi kita baca madinin. Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita itu berhenti, kita tuh berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya itu kita sukunkan, huruf itu kita matikan seperti itu. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nunnya nggak dibaca panjang nih, yang ini nih. Karena kita berwakaf di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan begitu. Sehingganya kita baca madinin. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu wakaf yang terlarang. Wakaf yang terlarang, Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwakaf gitu. Jadi jangan kita itu berwakaf atau berhenti di wakaf mamnu ini begitu. Kecuali kalau wakaf mamnu tersebut terletak di akhir ayat. Ini kan di akhir ayat 86 daripada surah Al-Waqi'ah kan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia di tengah-tengah ayat maka kita jangan berwakaf. Wakaf yang terlarang dia. Begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kita cukupkan sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.